Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roni Anwar. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkaian materi yang tentunya materi ini merupakan rangkaian materi yang datang dari guru besar kita semua, Buya Agus Muslim. Adapun materi pada kesempatan kali ini akan menjadi materi yang menarik ya, karena materi ini tentunya dibutuhkan oleh kita semua, rekan-rekan. Nah, materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menemukan ya dan menghancurkan mental block yang ada di dalam diri kita. Kita ketahui bahwa mental block adalah salah satu kondisi ya di mana kondisi yang bisa menghalangi kita semua tentunya untuk mencapai apa yang kita harapkan, menghalangi kita semua untuk mencapai apa yang menjadi impian-impian kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk bisa menghancurkan mental block tersebut sehingga tentunya kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita impikan dalam kehidupan kita. Oke rekan-rekan, supaya tidak berlama-lama, ya seperti biasa saya akan berbagi slide kepada rekan-rekan semua. Bagi rekan-rekan nanti yang ingin memahami lebih dalam mengenai materi ini, boleh mutar ulang kembali YouTube ini, atau rekan-rekan nanti bisa bertanya kepada koordinat masing-masing untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Oke rekan-rekan, sekarang saya akan bagikan slide terlebih dahulu. Oke rekan-rekan semua, seperti yang tadi saya utarakan bahwa judul pada kesempatan kali ini yaitu mental block, bagaimana menemukan dan menghancurkan penghambat dalam diri yaitu malu, malas, egois. Nah, yang seperti kita ketahui, rekan-rekan semua bahwa malu, malas, egois ini merupakan mental block yang bisa menghambat ya perjalanan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan, untuk mencapai apa yang kita impikan. Nah, di sini guru besar kita semua ingin mengutarakan kepada kita bagaimana caranya supaya kita ini bisa menemukan akar masalah dari mental block ini. Kemudian juga kita nanti akan dibimbing oleh guru besar kita semua bagaimana caranya supaya kita bisa menghancurkan mental block ini. Sehingga tentunya rekan-rekan setiap harapan dan impian kita bisa tercapai dengan baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, rekan-rekan semua bisa lihat di layar bahwa pokok bahasan pada koordinasi online ya kesempatan kali ini yang pertama kita nanti akan membahas pemahaman terlebih dahulu ya seperti apa itu mental block, kemudian juga nanti yang keduanya ya kita akan membahas bagaimana caranya menghancurkan mental block. Selanjutnya kita akan sampai pada kesimpulan yang tentunya nanti ada quote dari guru besar kita semua, kemudian juga kita sampai pada sesi terakhir yaitu penutup. Oke, rekan-rekan semua, kita sekarang akan membahas dulu mengenai pemahaman ya, apa yang dinamakan dengan mental block. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Jadi mental block itu adalah cara berpikir dan berperasaan yang terhalangi oleh ilusi-ilusi yang sebenarnya hanya membuat kita terhambat dalam melangkah menuju kesuksesan. Nah, intinya rekan-rekan ya, bahwa sebetulnya mental block itu adalah ilusi ya, hanya imajinasi saja sebetulnya yang memang tidak sesuai dengan kenyataan pada akhirnya. Jadi kita banyak membayangkan sesuatu yang memang menakutkan, membayangkan sesuatu yang sepertinya akan membuat kita malu dan lain sebagainya, sehingga akan menghambat tentunya action ya atau pergerakan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Nah, disinilah rekan-rekan semua ya, bagaimana nanti kita dipandu oleh guru besar kita semua untuk bisa menghancurkan imajinasi atau ilusi-ilusi yang memang tentunya tidak sesuai dengan pergerakan menuju impian-impian kita. Nah, sebetulnya begini rekan-rekan ya, jadi mental block sendiri ya sebetulnya memiliki fungsi atau berguna pada hal-hal tertentu. Jadi mental block ini sebagai alat proteksi diri oleh pikiran alam bawah sadar agar diri tidak mengalami suatu peristiwa yang menyakitkan lagi, ya baik secara mental maupun fisik. Jadi pada dasarnya rekan-rekan, mental block ini tercipta ya karena adanya pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuat kita ini merasa berada dalam suatu kondisi yang tidak mengenakan. Nah, ketika kita akan melakukan sesuatu, nah, pikiran bawah sadar kita ini melakukan sebuah proteksi, ya, yang tentunya proteksi ini diharapkan kita tidak mengalami suatu peristiwa yang sama di masa lalu. Cuman permasalahannya ketika proteksi ini terlalu besar, ya, bahkan menebal sehingga menghambat pergerakan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Nah, ini ya, di satu sisi ini merupakan proteksi yang berguna sebetulnya untuk kita sendiri, tapi di sisi lain ketika proteksi ini terlampau kuat, proteksi ini terlampau menebal sehingga menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik, nah ini tentunya menghambat perkembangan mental maupun fisik kita di masa yang akan datang. Nah inilah yang dinamakan dengan mental block. Oke, next.
Nah, rekan-rekan juga bisa lihat di layar ya, kondisi mental block. Ya, mental block ini yang seperti tadi saya utarakan di awal, bahwa ada yang dinamakan dengan malu, malas, atau egois. Ini sebetulnya merupakan dasar dari mental block ya. Dasar dari penghambat-penghambat diri kita di kemudian hari, dasar bagi penghambat-penghambat diri kita untuk mencapai kesuksesan. Ini dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu malu, malas, dan egois. Nah, ini rekan-rekan tentunya sering mendengar kata-kata ini, yang tentunya harapan kita semua bahwa rekan-rekan semua yang sekarang sedang menyaksikan YouTube tidak terkendala dengan yang mental block yang dinamakan malu, malas, egois ini. Oke, next. Nah, rekan-rekan ya bisa lihat kembali di layar ya bahwa perasaan malu ya sebetulnya berguna ya dalam menghambat seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atau tercela ya. Namun akan menjadi negatif jika terlampau dikuasai rasa malu sehingga bisa menghambat pergerakan. Artinya rasa malu ini kita perlukan rekan-rekan pada kadar tertentu ya sehingga menghambat kita ya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik ya, perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kita pada nilai-nilai yang eh, tidak etis misalnya seperti itu rekan-rekan. Tapi ketika rasa malu ini sekali lagi ya terlampau menguasai kita, nah ini bisa menghambat pergerakan kita. Ya, kita dikuasai rasa malu ketika kita akan melakukan misalkan follow up kepada klien atau PJL, kita malu. Kita akan menawarkan misalkan produk kepada PJL, kita juga malu. Nah, sebetulnya di sini rekan-rekan ada malu yang positif ya, yang bisa menghambat kita melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, ada juga malu yang negatif yang justru ya bisa membuat pergerakan kita terhambat untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, yaitu malas. Nah, sebetulnya malas ini pun berguna ya bagi kita semua ketika kita telah melakukan aktivitas yang membuat kita ini lelah. Nah, malas ini dibutuhkan untuk mengistirahatkan ya baik itu fisik maupun mental kita. Namun, akan menjadi negatif jika perasaan malas ini terus dipelihara, rekan-rekan. Dipelihara secara berkepanjangan. Nah, efeknya nanti akan menghambat pergerakan kita, sehingga juga akan menghambat produktivitas kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Artinya, malas ya, pada kadar tertentu itu bisa digunakan ya ketika kita sudah melakukan aktivitas yang melelahkan. Tapi malas yang negatif adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa sebelum melakukan aktivitas, gitu maksudnya rekan-rekan. Ya, jadi malas yang digunakan sebelum kita melakukan aktivitas. Jadi malas yang positif adalah istirahat setelah kita melakukan aktivitas yang melelahkan. Dan malas yang negatif adalah kita istirahat sebelum melakukan aktivitas. Nah, itu yang bahaya yang tentunya bisa menghambat kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga adalah egois. Nah, sikap egois ini pun bermanfaat dalam menunjukkan rasa percaya diri kita. Namun, akan menjadi bahaya jika berada dalam kondisi tim yang membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain. Artinya egois ini rekan-rekan secara psikologis, ya. Nah, ini juga bisa bermanfaat untuk menunjukkan siapa kita, ya, untuk menunjukkan rasa percaya diri kita. Namun bahaya jika hal tersebut ditunjukkan dalam kondisi yang membutuhkan kerjasama yang saling menghargai ya dan saling mendukung satu sama lain. Artinya rekan-rekan, egois bermanfaat ya di satu sisi ketika kita menunjukkan kepercayaan diri kita, namun tidak akan bermanfaat bahkan bisa menimbulkan hal yang negatif ketika kita berada dalam lingkungan yang membutuhkan kerjasama yang saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas penyebab mental block yang ada di dalam diri kita. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya, ada beberapa penyebab mental block yang bisa menghambat kesuksesan kita. Di antaranya rekan-rekan, yaitu yang pertama adalah angry, rasa marah. Kemudian juga yang keduanya adalah afraid, yaitu rasa takut. Kemudian juga yang ketiganya adalah sadness, yaitu perasaan sedih. Kemudian juga ada unconfident, yaitu tidak percaya diri. Kemudian yang terakhir adalah disappointed atau kekecewaan. Nah, ini merupakan rangkaian dari penyebab mental block. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita ini bisa menemukan dan menghancurkan mental block yang ada di dalam diri kita, rekan-rekan semua. Nah, yang pertama ya, nah kita akan bahas dulu bagaimana cara menemukan mental block. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam
kita ya di dalam komunitas kita yaitu Gusmus Raksa Jasad, ya ada yang dinamakan dengan psikodetek. Nah, ini salah satu cara yang sebetulnya efektif nanti dalam menemukan mental block yang ada di dalam diri kita. Nah, yang seperti kita ketahui rekan-rekan ya di sini ya, psikodetek. Nah, jadi ibu jari ini simbolnya yaitu sedih, kesedihan, kemudian juga telunjuk yaitu rasa takut, kemudian juga jari tengah adalah marah, kemudian juga jari manis adalah kecewa, kemudian juga ya kelingking adalah tidak percaya diri. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Nah, ini ketika kita melakukan psikodetek, salah satu bagian dari jari ini ya, ada rasa sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sedang bermasalah pada salah satu perasaan ini atau rasa ini. Ya, permasalahan ini nanti terkait dengan mental block yang ada di dalam diri kita, rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan semua bisa lihat di layar. Nah, ini merupakan klasifikasinya, rekan-rekan. Ya, jadi perasaan malu. Nah, ini sebetulnya kalau kita telah lebih mendalam, rekan-rekan, perasaan malu ini nanti bisa berefek pada perasaan takut. Ya, contohnya kita akan melakukan closing kepada PJL. Nah, awalnya kita malu, lambat laun kalau perasaan malu ini dipelihara terus-menerus, ini bisa berakibat pada perasaan takut untuk melakukan closing. Kemudian juga jika kita misalkan malu untuk melakukan follow up ya kepada PJL, ya, jika kita juga terus pelihara perasaan malu ini, ya, kita tidak segera hancurkan perasaan malu ini, bisa mengakibatkan ketidakpercayaan diri kita, ya, ketika kita berkomunikasi dengan PJL. Kemudian yang keduanya yaitu perasaan malas, ya. Apabila kita misalkan malas untuk melakukan suatu aktivitas, nah ini bahayanya rekan-rekan bisa mengakibatkan perasaan kecewa nanti terhadap diri kita sendiri. Perasaan kecewa nanti terhadap kondisi-kondisi yang sedang terjadi pada kesempatan kali ini, misalkan seperti itu. Kemudian juga apabila kita misalkan malas melakukan sesuatu, yang melakukan aktivitas yang tentunya bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan, nah kalau kita juga pelihara terus-menerus, nah efeknya juga akan menimbulkan perasaan sedih, rekan-rekan. Ya sedih karena kita tidak mencapai apa yang kita harapkan, sedih karena kehidupan kita ini tidak berkembang, artinya begitu-begitu saja. Ya, ini efek perasaan malas. Kemudian juga egois, rekan-rekan. Nah, apabila perasaan egois ini terus-menerus juga kita pelihara, nah ini masalahnya bisa mengakibatkan ya kondisi emosional atau kondisi marah yang memang tidak stabil. Nah, bahayanya kita bisa marah terhadap diri kita sendiri, kita bisa juga marah terhadap lingkungan karena kita ini merasa benar, begitu ya. Marah juga terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, efeknya bisa seperti itu, rekan-rekan. Jadi artinya rekan-rekan, ya, malu, malas, egois ini ya bisa mengakibatkan gangguan psikologis ya atau gangguan kejiwaan yang memang tidak sederhana. Jadi hati-hati rekan-rekan. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya kita ini segera ya temukan permasalahan psikologis kita melalui psikodetek tadi ya segera temukan mental block kita sehingga nanti bisa tidak berakibat ya tidak berakibat panjang ya pada kondisi psikologis atau kejiwaan kita di kemudian hari. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Nah, di sini tertera bahwa mental block dapat membatasi keyakinan seseorang. Nah, di sini jelas rekan-rekan ketika kita berada dalam kondisi yang memang tidak baik ya, ketika mental block menguasai kita ini bisa membatasi ya bisa menghambat keyakinan kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan atau yang kita impikan. Nah, rekan-rekan di sini ya. Malu ya, malu ini bisa berakibat pada kondisi yang disebut dengan hopelessness, yaitu merasa tidak memiliki harapan. Jadi perasaan malu yang berkepanjangan, nah ini bisa menipiskan harapan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan atau kita inginkan, yang dinamakan dengan hopelessness ya. Kemudian juga rasa malas. Nah, rasa malas ini bisa berakibat pada kondisi helplessness, jadi merasa tidak mampu jika tidak didukung. Jika rasa malas ini terus kita pelihara, rasa malas ini tidak segera kita hancurkan, nah ini bahayanya bisa mengakibatkan kondisi psikologis yang dinamakan dengan helplessness, jadi perasaan tidak mampu, ya, perasaan tidak layak jika kita tidak didorong, jika kita tidak didukung. Nah ini bahayanya seperti itu rekan-rekan. Kemudian yang ketiganya yaitu egois. Nah, egois juga bisa mengakibatkan salah satu permasalahan psikologis yang dinamakan dengan worthlessness. Jadi sebetulnya dia itu mampu, tapi merasa tidak layak. Ya, karena merasa dirinya itu benar, karena merasa dirinya itu bisa melakukan sesuatu ya dengan tepat. Nah, pada suatu waktu ketika dia diuji dan ditantang dan dia tidak berhasil, rekan-rekan. Nah, ini bisa mengakibatkan kondisi psikologis yang dinamakan dengan worthlessness, yaitu ketidaklayakan dia dalam melakukan
sesuatu. Nah, ini rekan-rekan bisa disimak ya. Bahayanya ketika kita masih memelihara atau tidak segera menghancurkan mental block kita ya, yaitu malu, malas, egois. Nah, efeknya tidak baik bagi perkembangan psikologis kita di kemudian hari. Oke, next. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar, ya di sini ini merupakan rangkaian proses supaya kita nanti bisa menghilangkan mental block kita ya. Yang pertama nanti kita ya kenali dulu mental block kita ya dengan menggunakan teknik psikodetek. Kemudian juga nanti setelah kita mengenali ya mental block kita dengan psikodetek, baru kita nanti loncat kepada metode atau cara ya bagaimana kita bisa menghancurkan mental block yang dinamakan dengan 3 pilar perubahan diri. Nah, harapannya tentunya setelah kita melakukan nanti ya terkonsentrasi pada 3 pilar perubahan diri, maka kita juga akan menemukan perubahan diri yang baik, perubahan diri yang konsisten untuk mencapai apa yang kita harapkan. Oke, next. Nah, rekan-rekan ya, pertanyaannya kan simpel tadi ya. Kenapa kita harus menghancurkan mental block kita? Kenapa kita juga harus berubah ya? Nah, di sini alasan manusia memerlukan perubahan adalah agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Jadi kita tidak stuck ya. Nah, apabila tidak melakukan perubahan, maka akan sulit untuk beradaptasi dan menghambat perkembangan diri kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Artinya rekan-rekan, kita sebagai manusia ya memiliki keputusan ya untuk nanti bergerak atau bahkan diam. Ya, kita memiliki keputusan apakah kita akan bergerak ya untuk menghancurkan mental block kita, apakah kita hanya berdiam diri saja. Ya, dengan konsekuensi ya, jika kita berubah tentunya kita akan menjadi lebih baik dan ketika kita diam, maka kita akan tertinggal bahkan kita akan tenggelam rekan-rekan semua ya. Oke, next. Nah, perubahan diri ya, cara untuk bisa melakukan perubahan diri kita tetapkan tujuan kita, ya kita tetapkan impian kita, kemudian juga kita putuskan apakah kita nanti akan bergerak atau tidak. Nah, kita lakukan secara konsisten. Nah, rekan-rekan ya. Jadi perubahan diri erat kaitannya dengan keinginan kita sebagai individu untuk menjadi lebih baik. Maka langkah awal adalah dengan menetapkan niat terlebih dahulu. Ya, harapan kita apa, impian kita apa. Ini seperti yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua, ya. Kemudian segera untuk bergerak mengambil keputusan. Keputusan saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan konsistensi. Nah, ini rekan-rekan ya yang dinamakan dengan 3 pilar perubahan diri tadi. Ya, salah satu senjata ampuh sebetulnya ya untuk bisa menghancurkan mental block. Yang seperti kita ketahui rekan-rekan ya, diawali dengan koordinasi, kemudian juga komitmen dan loyalitas rekan-rekan semua. Nah, begini rekan-rekan ya gambarannya. Rekan-rekan bisa dilihat di layar ya. Cara menghancurkan mental block kita gunakan 3 pilar perubahan diri yaitu koordinasi, komitmen, dan loyalitas yang tentunya nanti ya ketika kita melakukan ini secara konsisten maka mental block kita nanti akan hancur dengan sendirinya yaitu perasaan tadi malas, malu, dan egois. Nah, ini gambaran secara garis besarnya rekan-rekan ya, cara menghancurkan mental block ya. Yang pertama, ketika kita ada perasaan malu ya. Nah, merasa tidak memiliki harapan tadi. Cara yang efektif untuk bisa menghancurkan mental block perasaan malu ini yaitu dengan berkomitmen, yaitu komitmen pada impian. Nah, ini komitmen yang kuat pada impian tentunya nanti akan menghilangkan rasa malu. Contohnya begini rekan-rekan, ketika kita akan melakukan closing ya produk kepada PJL, ya mungkin kita di awal ada perasaan malu, tapi kita ingat kembali kepada komitmen kita. Kita ingat kembali kepada impian-impian kita. Sehingga dengan kita mengingat kembali pada impian-impian kita, ya tanpa disadari nanti bawah sadar akan mendukung kita ya untuk segera melakukan closing ya atau penawaran produk kepada PJL. Nah, ini kekuatan komitmen rekan-rekan ya luar biasa untuk bisa menghancurkan perasaan malu yang ada di dalam diri kita. Kemudian juga perasaan malas, rekan-rekan, ya. Jadi merasa tidak mampu jika tidak didukung. Nah, salah satu caranya ya untuk bisa menghancurkan perasaan malas ini adalah kita konsisten melakukan koordinasi. Jadi rekan-rekan semua ya, koordinasi yang tersistem akan mengeliminir rasa malas, ya. Jadi ya di awal mungkin kita terpaksa untuk melakukan koordinasi, tapi ya kita kuatkan diri ya dengan memaksakan diri sehingga nanti kita juga akan terbiasa dan membiasa. Karena alur ilmu atau alur informasi yang terus-menerus kita serap rekan-rekan ya secara tidak langsung ya nanti akan membunuh perasaan malas ya karena ilmu yang kita serap ya itu akan membantu kita, akan mendukung kita dalam melakukan pergerakan-pergerakan kita setiap harinya. Kemudian juga egois.
Nah, egois ini mampu tapi merasa tidak layak. Nah, salah satu cara ya untuk bisa menghancurkan ya perasaan ego yang ada di dalam diri kita yaitu dengan cara loyalitas, rekan-rekan. Jadi loyalitas terhadap ilmu, loyalitas terhadap guru-guru kita ya dengan cara kita meningkatkan kerjasama. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi loyalitas yang memang kuat ya, keinginan kerjasama yang kuat, keinginan juga menghargai guru-guru kita juga yang kuat. Nah, ini akan menghancurkan rasa ego yang ada di dalam diri kita. Ya, sehingga nanti pelan-pelan kita akan menjadi pribadi yang siap bekerja sama dengan tim, pribadi yang bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, oke rekan-rekan semua ya. Jadi ini merupakan cara ampuh untuk menghancurkan mental block kita, rekan-rekan. Jadi sekali lagi, perasaan malu ya bisa kita hancurkan dengan cara komitmen yang kuat pada impian-impian kita. Kemudian juga ya untuk menghancurkan rasa malas, rekan-rekan ya bisa segera diatasi dengan melakukan koordinasi yang tersistem dengan konsisten. Kemudian juga untuk menghancurkan ya mental block yang dinamakan egois, salah satu ya yaitu dengan cara loyalitas rekan-rekan. Karena loyalitas akan menurunkan perasaan egois dan loyalitas juga akan menghancurkan perasaan egois yang merasa diri ini selalu benar. Nah, itu rekan-rekan semua ya. Ya, jadi betapa hebatnya sebetulnya rekan-rekan ketika kita sekarang melihat ya, ketika kita menganalisa tiga pilar GM ini untuk bisa menghancurkan mental block ini. Dengan catatan rekan-rekan, kita harus melakukannya secara konsisten. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, nah kita sampai pada bagian terakhir yaitu kesimpulan, di mana di dalam kesimpulan ini seperti biasa ya guru besar kita semua ya memberikan satu panduan yang melalui quote yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua rekan-rekan. Jadi tingkatkan kualitas diri dengan sadar diri, kemudian gali potensi diri dan jaga konsistensi melalui komitmen diri. Nah, di sini guru besar kita semua ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pentingnya kesadaran diri kita rekan-rekan untuk mengenali siapa diri kita. Kemudian setelah itu kita diharapkan untuk bisa menggali potensi-potensi kita ya. Setelah kita sadar diri, kita mengetahui potensi kita, segera kita gali lebih dalam lagi. Kemudian juga yang paling penting di sini rekan-rekan, guru besar kita ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita harus selalu konsisten ya melalui komitmen diri kita ya. Kita punya komitmen untuk mencapai apa yang kita impikan, konsisten jaga konsistensi sehingga nanti lambat laun kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Oke rekan-rekan, nah di sini saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan salah satu produk kita yaitu GM4C ya. Biasakan kita juga mengkonsumsi secara rutin di GM4C ini. Nah, GM4C ini memiliki manfaat yang luar biasa terutama untuk menstabilkan gula darah, kemudian juga tekanan darah dan mencegah panas dalam dan mengatasi bau mulut juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Dengan kondisi sekarang cuaca yang memang tidak menentu, rekan-rekan semua ya, GM4C ini bisa ya menjaga daya tahan tubuh kita ya supaya kita nanti bisa melakukan aktivitas ya yang mendukung kita semua untuk mencapai apa yang kita inginkan tentunya. Oke rekan-rekan semua ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tadi materi yang saya sampaikan yang merupakan materi yang datang dari guru besar kita semua Buya Agus Muslim bisa rekan-rekan pahami, bisa rekan-rekan cerna dan sekali lagi yang paling utama rekan-rekan bisa rekan-rekan aplikasikan dalam keseharian rekan-rekan sehingga rekan-rekan ya nanti bisa mengendalikan mental block yang ada di dalam diri rekan-rekan dan tentunya rekan-rekan setelah rekan-rekan bisa mengendalikan mental block, harapan-harapan kita semua untuk mencapai apa yang kita impikan bisa segera terwujud. Oke rekan-rekan semua, sekian dari saya Rodi Anwar, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.